Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Suan Santian adalah tanah yang cukup subur. Di tanah ini, banyak sekte kuat terbentuk, dan sekte-sekte ini, dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, juga membudidayakan pahlawan dari semua sisi. Di antara mereka, acara paling agung di seluruh Suantian 3 hari adalah kompetisi sekte. Kompetisi sekte, seperti namanya, adalah kemakmuran bersama dari semua kekuatan kuat dalam 3 hari Suantian. Pemenang kompetisi sekte sangat dihargai. Dikatakan bahwa setiap kali orang yang memenangkan kompetisi sekte adalah batu loncatan untuk menjadi dosian di masa depan, jadi ini telah menarik banyak kekuatan Suantian. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. Mengapa anak ini Xiaoyan tidak kembali? Kekesalan Fentian bergema di kediaman Fentian di Paviliun Fenxiang. Dalam kompetisi sekte ini, saya khawatir variabel terbesar di seluruh paviliun dupa pembakaran mereka adalah Xiaoyan. Aku bilang Patua Fentian, bagaimana denganmu? Anak itu tidak bersumpah bahwa dia akan memenangkan kejuaraan, dia pasti akan kembali. Tidak ada gunanya bagimu untuk terburu-buru sekarang. Yan Qi di samping tertawa. Kamu bajingan, kamu tidak mengerti menjadi penjaga toko lepas tangan. Saya memikirkan seluruh sekte. Petik 2. Xiaoyan saat ini yang terkuat. Dengan dia di sekitar, saya dapat yakin dalam kompetisi sekte ini. Dengan kepemimpinannya, saya khawatir kali ini murid Paviliun Fenxiang kita akan menderita kerugian besar lagi. Kami tidak dapat menanggung kerugian seperti itu lagi. Jika dia tidak kembali besok, maka kali ini kita akan menjauhkan diri dari sekte, kompetisi, kata Burning. Apakah kamu gila? Tempat di mana sekte bersaing memiliki peluang besar, biarkan sekte lain mendapatkannya. Yan Qi berkata tidak percaya. Selama kompetisi sekte, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan membunuh kita seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi jika kita tidak siap, saya pasti tidak akan membiarkan murid kita mengambil risiko. Harga itu terlalu tinggi. Fentian sepertinya mengingat beberapa kenangan buruk dan berkata, jangan khawatir, aku juga optimis dengan si kecil ini, aku yakin dia akan kembali tepat waktu. Yan Qi tersenyum. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Ngomong-ngomong, bagaimana luka di tubuhmu? Fentian tidak lupa bertanya. Hampir sembuh, tidak apa-apa, kata Yan Qi sambil tersenyum, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang memperhatikan noda darah samar di belakang Yan Qi. Itu bagus. Fentian tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, apakah arai pembakaran surga masih ada di tanganmu? Yan Qi tiba-tiba bertanya setelah beberapa saat. Mengapa kamu menanyakan ini? Fentian ditanya oleh Yan Qi, dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yan Qi. Formasi Fentian sebanding dengan formasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung, dan itu juga bisa dianggap sebagai harta Fentian di bagian bawah kotak, yang belum pernah ditanyakan Yan Qi sebelumnya. Tidak apa-apa, tanyakan saja. Setelah Yan Qi selesai berbicara, keduanya juga terdiam. Tempat lain, kenapa kakak belum kembali? Xiaoyi bertanya sedikit khawatir di dalam hatinya. Haruskah segera kembali? Dan Mu Feng tidak tahu mengapa Xiaoyan belum kembali. Dong dong dong. Pada saat ini, pintu Wuzuju diketuk. Siapa itu? Xiaoyi bangkit dan bergegas membuka pintu. Mu Yingying. Xiaoyi membuka pintu, terkejut. Namun, dengan kekuatan Xiaoyi. Namun, ditemukan bahwa pada saat ini, kekuatan Mu Yingying belum pernah terjadi sebelumnya pada tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou. Meskipun Xiaoyi tahu bahwa Mu Yingying adalah api suci, kecepatan naik level ini juga mengejutkan. Di mana Xiaoyan? Mu Yingying meliriknya dengan santai, dan dia bisa melihat bahwa kepribadiannya sedikit berubah sejak Yan Qi kembali. Kakak pergi keluar untuk melakukan tugas dan belum kembali. Xiaoyi berkata tanpa daya. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Kalau begitu aku akan kembali besok. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu semua. Berpaling. Benar-benar aneh. Xiaoyi berkata perlahan, lalu berhenti bicara. Bum bum bum. Dan di sini, Fentianyu di atas paviliun Fenxiang tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian cahaya menyilaukan menyala secara langsung,
dan 8 sosok muncul dalam sekejap. Aku kembali. Xiao Yan melihat ke ruang yang familiar ini dan langsung tersenyum. Sedikit. Pada saat ini, napas 7 orang di Istana Surgawi tidak terlalu bagus, dan mereka langsung terbatuk. Ayo pergi ke pavilion dulu. Setelah selesai berbicara, saudara senior terkemuka Mu Tianyuan memimpin kerumunan itu pergi. Apa, keluarga kerajaan Xuanling benar-benar mengirim orang untuk mengepung dan membunuhmu? Di kediaman Fentian, 7 orang di Istana Surgawi berbicara dengan jelas, sementara Yan Qi dan Xiao Yan duduk diam di samping mereka. Tuan Pavilion, saya tidak tahu mengapa desas-desus itu bocor. Ketika kami menjaga pintu masuk ke dunia hantu, kami ditipu oleh Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dengan seorang pria kuat, dan kami dalam bahaya. Jika saudara muda Xiao Yan tidak muncul di akhir, saya khawatir kata Mu Tianyuan. Apa yang terjadi dengan anggota keluarga kerajaan Xuanling? Setelah jeda sebentar, Fentian bertanya. 2 naga serigala berkepala serigala pada tahap awal Kaisar Do Bintang 8, dan pangeran ketiga Xuanmu, semuanya mati. Jenis yang berubah menjadi abu. Pada saat ini, Xiao Yan langsung berdiri, dan berkata, apakah dia mati? Fentian tidak terlalu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lagi pula, kedua kekuatan itu sudah lama berselisih. Anak baik, ini benar-benar menghangatkan hati. Titik petik 2, orang itu Xuanmu memiliki pikiran yang cerdas. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di pavilion Fancy yang kami berada di bawah konspirasi dan triknya, jadi itu benar-benar menghangatkan hati. Fentian tertawa. Bunuh pangeran paling penting Raja Xuanling, Qi Haoran juga jatuh ke tangan Xiao Yan sebelum menambahkan, aku khawatir Raja Xuanling tidak akan menyerah. Yan Qi berkata dengan sedikit khawatir. Turun dan istirahat. Petik 2, aturan khusus dari kompetisi sekte akan dilaporkan besok. Fentian tertawa. Banyak pria kuat mengangguk setelah mendengar ini, dan kemudian turun untuk beristirahat. Pada saat ini, di keluarga kerajaan Xuanling yang jauh, mata Raja Xuanling menyusut, dan pikiran gila tiba-tiba muncul. Anak Xiao Yan, kamu terlalu menipu. Kali ini, kamu akan mati. Raja Xuanling berkata dengan muram, jelas melalui darah di tubuh Yan Qi, kamu samar-samar mendengar percakapan mereka. Kemari, beritahu aku tentang orang-orang di tempat kompetisi sekte itu. Xiao Yan ini, yang telah menghancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping saat ini, dapat menghilangkan kebencian di hatiku. Raja Xuanling meraung. Raja Xuanling, apakah kamu gila? Pada saat ini, jejak aura iblis darah tiba-tiba muncul di tubuh Raja Xuanling dan berkata, aku tidak gila, anak-anak dan murid buruh dan kapital semuanya dibunuh oleh binatang terkutuk ini, dan aku harus membalas dendam ini. Raja Xuanling berkata dengan dingin. Kamu, Gorevian segera ragu-ragu ketika Raja Xuanling berkata begitu. Kamu juga harus mengirim pembangkit tenaga listrik lain dari Gorevianmu ke tempat di mana sekte akan bersaing. Dunia hantu, sekte super, ras jahat asing. Persaingan sekte ini akan sangat hidup, begitu banyak darah manusia, seharusnya begitu, cukup untukmu. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo bersaing di kompetisi sekte. Setelah Gorevian selesai berbicara, dia juga tersenyum jahat. Keesokan harinya, ketika matahari bersinar di tanah Xuantianshan, akan ada sorakan dan sorakan di tanah itu. Karena hari ini adalah saat kompetisi sekte dimulai. Rumah dupa, pavilion dupa pembakaran hari ini sangat berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, pavilion dupa pembakaran relatif sepi sebagian besar waktu, karena sebelum kompetisi resmi sekte, banyak murid mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi, untuk membuat prestasi besar dalam kompetisi sekte, tetapi hari ini sangat meriah, tidak ada yang lain, karena hari ini adalah hari ketika kompetisi sekte dimulai. Apakah akhirnya waktunya untuk memulai? Wuzu tetap berada di dalam, Xiao Yan dan Yi Mufeng berdiri berdampingan, perlahan melihat sosok gelisah di pavilion, mau tidak mau berkata. Melihat pavilion dupa pembakaran yang semarak, mereka bertiga juga penuh dengan biji-bijian. Seharusnya ada waktu sebelum memulai, ayo pergi ke aula utama untuk bertemu dulu. Mu Feng memang pintar, dia sudah menanyakan masalah ini, lalu berkata. Pertemuan, Xiao Yi bertanya-tanya, kompetisi Zhongmen, ini bukan pertarungan tunggal. Lokasi kompetisi sekte sangat aneh, jadi kompetisi sekte ini adalah konfrontasi antara kekuatan baru di seluruh sekte.
Mo Feng menjelaskan. Begitulah, kata Xiao Yi. Ayo pergi. Xiao Yan dan Xiao Yi saling berpandangan, lalu mengikuti. Huhuhu, pada saat ini, di bawah wilayah surga pembakaran Paviliun Dupa, ribuan murid sudah dengan sungguh-sungguh menunggu di sini. Di antara ribuan murid, hanya ada setengah kesempatan untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Hari ini adalah hari ketika kompetisi sekte dimulai. Setelah Master Paviliun mengumumkan aturan, banyak dari mereka akan pergi ke tempat kompetisi sekte akan berlangsung. Haha, ini benar-benar hidup. Fen Tian dan Yan Qi perlahan menginjakkan kaki di wilayah surga yang terbakar, melihat para murid besar di aula utama di bawah wilayah surga yang terbakar, mereka tidak bisa menahan tawa. Sungguh barisan tirani, pantas menjadi sekte super. Kelompok Xiao Yan perlahan muncul, dan kemudian melihat ribuan murid, dan tidak bisa tidak terkejut. Murid-murid ini diatur dengan rapi, dan aura pada masing-masing dari mereka sangat besar. Yang terlemah memiliki kekuatan Kaisar Dou Bintang 5, dan bahkan banyak murid telah mencapai kekuatan Kaisar Dou Bintang 6. Ini adalah tulang punggung sejati sebuah sekte. Xiao Yan mendongak dan menemukan beberapa sosok yang dikenalnya. Di antara mereka, penyihir kecil di aula dasar dan beberapa saudara senior di aula tanah juga berada di depan tim. Di sisi lain, Mu Yingying dan Qin Xin relatif mandiri. Masing-masing berdiri di satu sisi. Hehe, anak-anak kecil, kali ini kompetisi sekte telah dimulai lagi. Fen Tian memandang para murid tirani di bawah langit dan berkata sambil tersenyum. Perkuat sekte saya, perkuat sekte saya. Perkuat sekte saya. Sebuah suara yang kuat terdengar dari para murid di aula utama. Tuan Paviliun, saya tidak tahu apa aturan kompetisi sekte ini. Setelah beberapa saat, sosok King Lao, wakil kepala kuil Tiandian, perlahan muncul, dan kemudian bertanya dengan hormat. Aturan kompetisi sekte cukup konservatif. Untuk mencegah kebocoran, lokasi dan aturan sekte akan berubah setiap saat, tetapi tidak akan terlalu besar. Tidak tahu, aturan kompetisi sekte kali ini tampaknya ditentukan kembali oleh orang-orang Xuanmeng, yang berbeda dari yang sebelumnya. Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Xuanmeng. Ketika Yan Qi mendengar kata-kata itu, dia juga menjadi berpikir. Yang disebut Xuanmeng ini secara alami adalah kekuatan yang disatukan oleh sekte Super Xuan Tiantian, dan secara khusus digunakan untuk merumuskan aturan dan mengawasi, tetapi Paviliun Dupa Pembakaran tidak terdaftar karena keluarga Medusa. Tepat ketika para eksekutif puncak Paviliun Fenxiang berbicara di domain Fen Tian, seekor burung pipit emas terbang perlahan. Burung pipit emas ditutupi dengan cahaya keemasan, dan ada banyak huruf di sudut mulutnya. Bukankah ini akan datang? Mu Suzi tertawa ketika melihat ini. Burung emas ini adalah teknik yang selalu digunakan Xuanmeng. Aneh, aturan kompetisi sekte ini sepertinya tidak sama seperti sebelumnya. Fen Tian perlahan mengeluarkan surat dari sudut mulut Jin Kue. Sebarkan perlahan dan bacalah dengan cermat. Tuan Paviliun, bagaimana menurutmu? King Lao, Xiong Yuan dan Mu Suzi tidak mengerti dan menjadi bingung. Lihat sendiri, setelah berbicara, Fen Tian melemparkan benda itu kepada mereka bertiga sendirian. Dasar bajingan, ini jelas merupakan keluarga kerajaan Xuanling yang sengaja berkomplot melawan kita. Pria tua itu memarahi setelah membacanya. Di atas surat ini, jelas berarti mengubah aturan. Di masa lalu, aturan kompetisi sekte hanya untuk generasi baru pembangkit tenaga listrik untuk bersaing. Tetapi kali ini, bahkan pembangkit tenaga listrik sebelumnya dapat bergabung. 7 orang di Istana Surgawi tidak diragukan lagi berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir. Jadi menurut aturan sebelumnya, kali ini, secara alami tidak mungkin untuk berpartisipasi. Anda harus tahu bahwa saat ini, yang terlemah dari 7 orang di Istana Surgawi telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Di sisi lain, di antara generasi baru Paviliun Fenxiang, orang-orang terkuat hanya mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Sudahkah Anda berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Perbedaannya, menurut aturan, setiap murid kompetisi sekte hanya dapat berpartisipasi sekali dalam hidupnya. Tetapi aturan saat ini adalah bahwa mereka yang berpartisipasi terakhir kali juga dapat berpartisipasi. Ini membuat yang tua dan muda sangat marah. Anda harus tahu bahwa luka 7 orang di kuil surgawi saat ini belum sepenuhnya pulih. Membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi sekte sekarang sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Ini,
Xiong Yuan dan Mu Suzi tidak mengerti mengapa King Lao sangat marah pada awalnya, tetapi setelah membaca surat itu, mereka merasa lega. Kali ini, tes akan berlangsung di Sungai Darah. Fen Tian melirik kerumunan, dan kemudian suaranya yang nyaring perlahan berlalu. Sungai Darah. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa memikirkan di mana kompetisi sekte akan diadakan kali ini. Di Sungai Darah, Xiao Yan secara alami mendengarnya di sini. Benua roh misterius di dunia manusia dan benua Sungai Darah di dunia hantu terhubung satu sama lain, dan akumulasi keluhan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya secara alami telah menciptakan musuh bebuyutan Suan Tiantian dan benua Sungai Darah. Dan Sungai Darah ini, tepatnya adalah Suan Tiantian dan benua Sungai Darah. Benua Sungai Darah adalah daerah terkuat di mana hantu dan monster bertarung. Setelah pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sudah ada bekas mayat di semua tempat, dan bahkan karena hantu, itu menjadi sangat kabur, tetapi ada juga banyak orang kuat di Suan Santian yang telah jatuh ke dalamnya. Jika Anda memasukinya, jika Anda beruntung, dapatkan warisan atau peninggalan orang kuat, dan ubah menjadi seon nyata. Karena Sungai Darah dekat dengan benua Sungai Darah dari dunia hantu, dan itu terkontaminasi oleh hantu, sekarang sangat mirip dengan dunia hantu, jadi semua orang berhati-hati. Dan, Sungai Darah sekarang dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama memiliki faktor risiko yang relatif rendah, tetapi lapisan kedua penuh dengan bahaya dan tidak dapat masuk tanpa kekuatan Kaisar Bintang 7 Do. Selain itu, murid-murid luar biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini. Kekuatan mereka, yang terlemah, lebih kuat darimu, kata Fen Tian penuh arti, dan suaranya penuh kewaspadaan. Apa, mereka yang berpartisipasi terakhir kali juga akan berpartisipasi? Setelah Fen Tian selesai berbicara, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Apa? Pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali juga akan berpartisipasi. Ling Xuan membuka matanya yang berair dengan main-main dan berkata dengan tidak percaya. Sebagai putri kepala balai Istana Bumi, Ling Xuan secara alami mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang biasa. Di antara pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam kompetisi Zhongmen terakhir kali, 7 orang di Istana Surgawi ada di antara mereka. Pada saat itu, Paviliun Fenxiang, di bawah kepemimpinan kakak senior Yintong, melewati semua jalan, dan akhirnya mencapai final, tetapi dikalahkan di kaki keluarga kerajaan Xuanling, dan bahkan kakak senior Yintong sepenuhnya tinggal di Sungai Darah. Adapun alasannya, sejauh ini belum diketahui. Saat itu, Paviliun Fenxiang mengirim 400 murid. Di antara mereka, kekuatan kakak senior Yintong mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan di antara murid Paviliun Fenxiang lainnya, bahkan Kaisar Dou Bintang 7 yang kuat beberapa, yang terlemah dari pembangkit tenaga listrik lainnya juga Dou di Bintang 6, bahkan dengan barisan yang sangat besar, hanya 7 orang yang kembali pada akhirnya, sedangkan untuk murid lainnya, mereka semua tinggal di Sungai Darah. Tidak diketahui rahasia apa yang ada di dalamnya, tetapi Fen Tian mengetahuinya, dan semua ini jelas tidak dapat dipisahkan dari keluarga kerajaan Xuanling. Dan 7 orang yang kembali kali ini, sejak mereka kembali dari kompetisi sekte, tampaknya mereka memiliki hutang iblis di hati mereka, bahkan jika mereka berlatih keras dan akhirnya bergabung dengan Istana Surgawi, kekuatan mereka masih tidak dapat dihancurkan, melalui Dou di Bintang 8. Dari 400 saudara dan saudari senior, hanya 7 yang hidup, dan orang kuat lainnya semuanya jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling, harga yang begitu mahal tentu saja mengejutkan. Kakak senior, karena ini masalahnya, mari kita bertarung kali ini. Karena kita memiliki kesempatan ini, apa yang kita katakan adalah untuk membalas dendam untuk saudara Yintong dan banyak saudara yang mati. Jika tidak, saya akan berubah menjadi hantu juga, hidup gelisah. Pada saat ini, Yu perlahan berbicara. Meskipun cedera 7 orang di kuil Tiandian belum sembuh, mereka juga datang langsung ke aula utama. Bagaimanapun, kompetisi sekte selalu menjadi simpul di hati mereka. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang dimaksud oleh aula master. Mu Tianyuan secara alami mengetahui pikiran saudara-saudaranya dan menghibur mereka. Mengapa Mu Tianyuan tidak ingin pergi lagi dan membunuh iblis-iblis itu, tetapi kekuatannya sendiri di tangan iblis-iblis itu seperti kekuatan ayam, sangat kecil. Tuan Paviliun, apa yang kamu lakukan sekarang? Kata King Lao. Itu benar-benar tidak berhasil, maka mari kita abstain.
Fen Tian melirik 7 orang Mu Tianyuan, dan menemukan bahwa luka di tubuh 7 orang itu jelas tidak baik, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh beberapa orang. Ah! Semua orang menghela nafas dalam hati ketika mereka mendengar ini. Jika ini adalah kontes antara generasi baru, mereka dapat mengandalkan Xiao Yan untuk memiliki kekuatan untuk bertarung, dan mereka juga dapat yakin bahwa Xiao Yan akan membawa pavilion Fenxiang ke sekte untuk ujian. Tetapi jika murid luar biasa sebelumnya juga berpartisipasi, maka saya khawatir itu akan merepotkan. Anda harus tahu bahwa murid teratas dari keluarga kerajaan Xuanling pada waktu itu telah mencapai kesempurnaan Kaisar Bintang Dou Bintang 7. Kaisar Bintang Dou. Dan 7 orang di pavilion Fenxiang mereka terluka parah, dan saya khawatir mereka tidak dapat menangani mereka. Bahkan jika mereka tidak terluka, orang terkuat hanyalah Kaisar Dou Bintang 7 yang lengkap, dan masih ada jarak dari Kaisar Dou Bintang 8. Setelah Fen Tian selesai menjelaskan aturannya, tiba-tiba ada keheningan di aula utama. Tuan Pavilion, jangan lupakan aku. Pada saat ini, tawa hangat muncul langsung dari aula utama, dan kemudian berjalan menuju Fen Tianyu. Dan aku, kata suara lain, Mu Tianyuan. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Mu Suzi memandang keduanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan Pavilion, ini adalah akhir dari masalah, jadi mari kita bertarung sekali. Saya tidak tahu untuk berbagai intuisi, tetapi saya selalu merasa bahwa adik lelaki kecil ini dapat membawa kita menuju kemenangan pavilion dupa pembakaran kali ini. Mu Tianyuan memandang Xiao Yan dan berkata, petik 2 petik 2. Setelah pembukaan Mu Tianyuan, Fen Tian dan Yan Qi, 2 bos pavilion Fenxiang, mengalihkan pandangan mereka sedikit, dan kemudian berhenti berbicara. Kalau begitu biarkan mereka bertarung dengan baik. Sementara Fen Tian dan Yan Qi berpikir, Ling Mengsheng dan Zhu Jin perlahan muncul dan berkata, apakah kamu yakin? Fen Tian bertanya, jika ada 7 orang di Istana Surgawi, saya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membiarkan mereka pulih dalam waktu singkat. Bagaimanapun, saya seorang alkemis. Petik 2. Tapi saya masih memerlukan beberapa informasi tentang murid terakhir Xuanling yang luar biasa, keluarga kerajaan, kata Xiao Yan. Jika itu masalahnya, maka aku pernah mempercayaimu. Kamu pria kecil yang menciptakan keajaiban. Fen Tian tertawa. Terserah saya, di pavilion dupa pembakaran kami di kompetisi sekte, lawan terbesar adalah keluarga kerajaan Xuanling. Karena kedua kekuatan telah berselisih untuk waktu yang lama, itu adalah langkah yang pasti untuk memulai. Salah satu murid generasi baru, saudara kedua Qi Haoran dan Qi Haoxing, dipenggal olehmu, dan yang lainnya secara alami akan gagal. Tetapi para murid di keluarga kerajaan Xuanling sebelumnya harus ekstra hati-hati. Mu Tianyuan waspada. Aku tidak tahu ada berapa. Xiao Yan bertanya. Kongregasi 4 hari dari keluarga kerajaan Xuanling, kata Fen Tian dingin. 4 surga, kata Xiao Yan dengan bingung. Keempat orang ini mungkin adalah murid paling menonjol dari keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang, ada 4 dari mereka. 2 dari mereka berada di level Kaisar Dou Bintang 7, dan salah satunya telah melangkah ke level Kaisar Dou. Kaisar Dou Bintang 8, Mu Tianyuan berkata dengan ketakutan, jelas orang-orang ini meninggalkannya dengan kenangan yang sangat tak terhapuskan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Apakah ada orang lain? Xiao Yan dapat melihat bahwa kekuatan keempat orang ini benar-benar luar biasa. Ada orang lain, bos dari 4 surga. Tahap awal Kaisar Dou Bintang 8 yang sebenarnya. Ada desas-desus bahwa dia pernah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Kaisar Dou Bintang 8, dan bahkan bertarung melawan dia juga mundur. Dalam kompetisi sekte terakhir, saya hanya menerima 1 pukulan darinya. Cedera parah. Mu Tianyuan mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya penuh ketidakberdayaan. 4 surga keluarga kerajaan Xuanling. Aku menulisnya. Kali ini, kita akan menghitung kebencian lama dan baru bersama-sama. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, suaranya penuh percaya diri. Oke, aku punya ambisi. Karena itu masalahnya, maka aku umumkan bahwa kali ini, kompetisi sekte akan dipimpin oleh 7 orang dari Istana Surgawi, dengan Xiao Yan sebagai pemain utama. Apakah kamu keberatan? Suara megah Fen Tian bergema perlahan. Tidak, semuanya diatur oleh Master Pavilion. Pada saat ini,
para murid Paviliun Fanxiang menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dan berkata serempak. Dan Fan Tian memandang para murid di aula utama, dan segera merasakan biji-bijian dan biji-bijian lain-lain di dalam hatinya, dan mau tidak mau memiliki jejak kenangan yang tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Xiao Yan juga dengan gugup bertukar informasi dengan kakak laki-lakinya Mu Tianyuan, dan semuanya begitu teratur. Apakah mereka sudah diserahkan? Setelah beberapa saat, Fan Tian bertanya pada Mu Tianyuan dan Xiao Yan. Hampir, Xiao Yan tersenyum. Xiao Yan juga setuju dengan Fan Tian menyerahkan komando tim kepada Mu Tianyuan. Lagi pula, Xiao Yan suka bertarung sendirian. Jika dia memimpin begitu banyak orang, dia pasti akan sedikit menari. 8,1, situs web Cina, Hi, 8M. Dan pertukaran barusan, Xiao Yan juga memiliki beberapa informasi tentang keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu, ayo turun. Kamu juga harus pergi, kata Fan Tian. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung pergi ke aula utama dan menatap Fan Tian. Kali ini dalam kompetisi sekte, saya tidak ingin mendapatkan peringkat yang baik. Saya hanya berharap bahwa sebanyak Anda telah pergi hari ini, sebanyak mungkin orang akan kembali. Petik 2. Apakah Anda mengerti? Fan Tian mengubahnya, napas sekarang dan terkejut. Dimengerti. Para murid di aula utama semuanya bersiul perlahan. Keluar dari Burning Incense Pavilion, dunia luar sangat kacau, tapi jangan lupa satu hal, kamu bisa mengandalkan dan percaya pada saudara-saudara di sekitarmu. Kali ini, akan dipimpin oleh Yan Qi, Zhu Jin, Xiong Yuan. Seperti halnya Mu Suzi, keempatnya memimpin, saya harap Anda semua memiliki kelancaran. Saya di kabinet, menunggu kembalinya para pangeran dengan penuh kemenangan. Suara berapi-api Fan Tian terdengar perlahan. Terima kasih, Paviliun Master. Sebuah suara yang kuat terdengar. Ayo pergi, kata Fan Tian, dan dengan lambaian tangannya, sebuah lorong ruang angkasa muncul di depan para murid. Tuan Paviliun, kali ini kita pasti akan memiliki waktu yang lebih baik. Zhu Jin dan Yan Qi saling memandang dan melangkah langsung ke lorong ruang angkasa. 400 murid lainnya memasuki saluran luar angkasa secara teratur seperti aliran air. Di antara mereka, ada 7 orang dari Istana Surga, 4 orang dari Istana Bumi, dan kelompok Xiao Yan. Kali ini, apakah itu berhasil atau gagal, saatnya untuk pertarungan hidup dan mati dengan keluarga kerajaan Xuanling. Lewati pesananku. Segera, Paviliun Dupa Pembakaran menjadi dijaga ketat. Keluarga kerajaan Xuanling. Rajaku, sepertinya ada beberapa aturan untuk kompetisi sekte kali ini. Di istana, Wen Zi cukup bingung, dan segera berkata, ini berkat Xuanmeng. Bagaimanapun, rakyat kita tidak sia-sia, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. 4 surga. Raja Xuanling melirik 4 pria lainnya yang berada di istana dengan aura yang menakutkan, dan berbicara perlahan. Rajaku, aura keempat pria itu sangat tajam, tetapi mereka dengan hormat berkata kepada Raja Xuanling. Kali ini dalam kompetisi sekte, orang-orang dari Paviliun Dupa Pembakaran akan dibunuh. Ingat, Xiao Yan dari Istana Manusia membunuh keluarga kerajaan Xuanmu, dan bahkan membunuh Qi Haoran. Kali ini, terlepas dari hidup atau mati, dia harus dieksekusi. Tidak peduli berapa harganya, Raja Xuanling berkata dengan kesal. Seperti yang diperintahkan. Kerumunan 4 hari secara alami mengangguk diam-diam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Selain itu, tentang masalah Yintong, pergilah kali ini dan urus pemakamannya. Jangan ditemukan oleh orang-orang di Paviliun Dupa Pembakaran. Mati terakhir kali ini bersama. Dibunuh. Raja Xuanling tertawa. Tapi rajaku, apakah ini akan membuat marah Paviliun Dupa Pembakaran? Jika Fan Tian datang ke sini sekali, kata Wen Zi. Jangan khawatir, selama dia berani datang, ini adalah kuburan mereka. Raja Xuanling mengatakan sesuatu yang aneh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera berhenti berbicara. Kerumunan 4 hari, dengan 500 murid, ayo pergi. Raja Xuanling berkata, dan kemudian keempat pria kuat itu berdiri dan berjalan keluar dari istana. Di luar istana, di tempat latihan yang besar, sebanyak 500 pria kuat berdiri perlahan, dan ekspresi serius mereka menunjukkan bahwa mereka akan menang. Percaya diri. Kali ini, Qin Tian dan Ye Mo akan memimpin tim,
saya harap Anda akan menang. Suara agung Raja Xuanling terdengar. Kita harus menang. Para murid berkata perlahan, suara mereka penuh kegilaan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa mereka semua berlumuran darah, yang seperti setan. Pergi. Pada saat ini, Qin Tian berdiri di udara dan melambai perlahan ke arah kekosongan di depannya. Tiba-tiba, saluran luar angkasa besar muncul, dan kemudian banyak orang kuat melangkah langsung ke dalamnya. Tetapi pada saat ini, Qin Tian dan Ye Mo juga penuh dengan darah jahat. Yang lebih aneh lagi adalah kekuatan mereka berdua. Qin Tian awalnya adalah puncak Dodi, tetapi sekarang dia memiliki darah merah. Kekuatannya telah mencapai tahap awal dari One Star Dosian. Dan kekuatan Ye Mo juga telah mencapai tingkat setengah abadi. Dosian bintang 1 memimpin tim dengan setengah abadi, pertempuran yang hebat. Ayo pergi. Petik 2. Pavilion Fenxiang, kali ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Jemaat 4 hari melirik ke arah pavilion dupa pembakaran, dan sudut mulut mereka bergerak sedikit, jelas memikirkan beberapa makanan lesat. Sekte super lainnya juga dalam ayunan penuh, dan mereka semua mengirim murid yang luar biasa dari sekte ke sekte. Tempat ujian. Rajaku, mereka sudah pergi. Wenzi berkata setelah melihat si Tianzong pergi. Bersiaplah. Petik 2. Saya telah memberi mereka informasi tentang api suci di Sungai Darah, dan dengan benda itu di dalam tubuh, api suci pasti akan ada di dalam tas. Petik 2. Yang harus aku lakukan sekarang adalah memburu Ratu Medusa. Hanya kekuatan garis keturunannya yang bisa menekan api suci dan membiarkanku menelannya. Bunuh Ratu Medusa. Kali ini, aku telah mengirimkan semua kekuatanku, aku tidak percaya aku tidak bisa menjaganya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, leluhur keluarga kerajaan Xuanling tiba-tiba muncul di sampingnya. Ya, Wenzi mendengar kata-kata itu, secara alami menyadari keseriusan masalah ini, dan segera turun untuk bersiap. Kali ini, jika aku menang, aku akan mengeluarkan semua kekuatan para Gorevian. Jika aku gagal, itu hanya akan menjadi titik tanpa penebusan. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, Zaidu menutup matanya dan merenung. Membaca www. Kansu. Di Gunung Yinsan yang terpencil, tempat Salomo berada, 2 tamu tak diundang perlahan muncul di sini. Keluarga kerajaan Xuanling seharusnya penuh dengan rahasia. Patriark mengirimku ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Di kuil yang sangat sederhana dan hancur, kedua sosok itu perlahan mulai berbicara. Aku punya firasat bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan memiliki langkah besar baru-baru ini. Kita harus mengawasi mereka. Ketika kita mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup, kita dapat kembali ke klan. Orang yang berbicara adalah sosok dengan kekosongan, sosok ini mengesankan, dia saat ini adalah orang umum yang bertanggung jawab atas klan jiwa di Xuantian Santian. Kamu dan aku sama-sama abadi dalam pertarungan bintang 1. Bahkan jika ada gerakan dalam keluarga kerajaan Xuanling, aku khawatir kamu dan aku tidak akan bisa lolos dari upaya bersama, kata sosok lain. Hei, jiwa iblis, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku selalu merasa bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak sama dengan alam hantu, jadi aku mengundangmu untuk datang. Ayo kembali ke base camp dulu. Kepala klan jiwa selesai, menghilang di Yinsan dengan iblis jiwa. 2 pembangkit tenaga abadi bintang 1 yang bertarung di klan jiwa ini tidak akan tahu bahwa mereka akan membawa bahaya langsung ke Xuan Santian. Suehejian terletak di area inti benua Sungai Darah Dunia Hantu dan benua Xuanling dari benua Dou di Sifang. Tempat ini dulunya adalah tempat pertempuran antara dunia hantu dan dunia manusia. Karena pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya antara pembangkit tenaga listrik, ruang ini dipenuhi dengan harta yang sangat menarik. Oleh karena itu, setiap kompetisi sekte bukan hanya negara adidaya di 3 Xuantian sekte dan beberapa sekte lemah akan berpartisipasi, dan bahkan beberapa orang tak dikenal akan berpartisipasi. Lagi pula, jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan relik senior, maka dapat dikatakan bahwa Anda akan menjadi naga dan melompat. Jadi, betapapun berbahayanya Sungai Darah itu, tetap saja tidak bisa menghentikan beberapa pria yang mencoba peruntungan. Tidak jauh dari pintu masuk Suehejian, ini adalah kota kecil bernama Kota Suehe. Ada berbagai macam barang di sini. Tentu saja, barang-barang ini secara alami dibina dari Suehejian tanpa mengetahui efek spesifiknya, itu disiapkan untuk dilelang. Ini adalah kaki depan Suehejian, adalah kota Suehe.
Xiaoyan dan rombongannya sangat besar, dan mereka datang ke sini tidak lama setelah memasuki lorong ruang angkasa. Hei, ada banyak harta di kota Sungai Darah. Setelah kamu menetap, kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Kamu tidak cukup beruntung untuk menemukan beberapa harta. Zhu Jin berdiri di tempat pertama, menonton orang perkasa di belakangnya. Seorang pria kuat berkata, 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Zhu tua, kapan kompetisi sekte ini akan dibuka? Qinxin di samping berkata dengan cemas. Kompetisi sekte telah dimulai, tetapi diperkirakan pintu masuk akan dibuka sepenuhnya besok. Bagaimanapun, pintu masuk ini telah dipasang dengan segel yang sangat kuat. Itu tidak dapat dibuka dengan kekuatan sekte yang kuat. Tunggu sekte lain. Ketika yang kuat tiba, itu akan dibuka sepenuhnya besok, kata Zhu Jin perlahan. Ayo pergi, masuk ke kota dulu, ada salah satu markas kita di dalam. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia memimpin sekelompok murid menuju kota Suehe. Meskipun kota Suehe adalah kota kecil di atasnya, ia memiliki area yang sangat luas. Saya khawatir itu mencakup hampir 1000 mil, dan Zhu Jin baru saja mendarat, dan langsung memimpin sekelompok murid menuju habitatnya. Tidak lama kemudian, Zhu Jin membawa tim besar ke sebuah rumah yang tenang, dan kemudian seberkas cahaya melintas di dalamnya. Murid Yuan Yang, saya telah melihat Penatuasu. Dan ketika cahaya itu baru saja masuk, seorang pria yang cerdik membuka gerbang mansion dan menyapa semua orang dengan senyuman. Sangat kuat, aku khawatir kekuatan orang ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Xiaoyan memandang pria yang tersenyum di depannya dan tidak bisa menahan perasaan dingin. Kemarilah, cepat atur agar para murid turun untuk beristirahat. Penatuasu dan beberapa teman, silakan datang ke sini. Setelah Yuan yang selesai berbicara, dia berkata kepada 4 tetua yang dipimpin oleh Penatuasu dan murid elit dari Xiaoyan. Ayo pergi. Zhu Jin memimpin jalannya. Zhu tua, aku khawatir ada yang aneh dengan kompetisi sekte ini. Xuan yang segera angkat bicara saat dia bergegas ke aula. Karena saat ini, hanya Zhu Jin, Yan Qi, Xiong Yuan dan Mu Suzi yang berdiri di sini, selain 7 orang dari Istana Surgawi, Xiaoyan, Mu Feng, Yi Muying, Qinxin, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di Istana Bumi. Mereka tidak bisa membuat perbedaan terus terang. Apa yang ada di sini adalah tulang punggung pavilion Fen siang hari ini. Orang-orang di sini adalah murid yang luar biasa dari kompetisi sekte ini, tetapi itu tidak masalah. Zhu Jin melirik Yuan Yang, menyadari bahwa dia ragu-ragu untuk berbicara, dan kemudian berkata, Suehejian telah berubah selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, menurut orang-orang yang baru saja kembali. Sekarang Suehejian telah menjadi 2 bagian. Yuan yang berkata dengan sungguh-sungguh. 2 bagian. Mendengar kata-kata itu, Yan Qi segera menjadi terkejut. Yan Qi sangat jelas tentang Suehejian. Suehejian ini adalah medan pertempuran antara dunia hantu dan pembangkit tenaga listrik dunia manusia. Dulu ada banyak pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang berdosa dan manusia. Saat kuat jatuh, ada banyak harta dan warisan, tetapi energi hantu juga sangat tebal. Sungai Darah terlalu dekat dengan benua Sungai Darah. Menurut dugaan saya, ini mungkin terkait dengan dunia hantu. Petik 2. Kali ini kompetisi sekte, sangat mungkin bahwa pembangkit tenaga listrik dari benua Sungai Darah di dunia hantu memiliki beberapa konspirasi. Yuan yang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir Sungai Darah menjadi lantai 2 dan Ki hantu ada hubungannya dengan itu. Zhu Jin juga mengangguk. Dan kompetisi sekte ini, kali ini peraturannya sangat aneh. Petik 2. Menurut orang-orang Xuanmeng, lantai 2 Sungai Darah dibagi menurut kekuatannya. Petik 2. Kekuatan Kaisar Bintang 7 Dou hanya bisa memasuki lantai 2, dan para murid yang tidak sekuat Kaisar Bintang 7 Dou tidak dapat memasuki lantai 2. Petik 2. Dan lantai 2 itu adalah tempat kakak senior Yintong jatuh. Yuan yang berkata, apa? Petik 2. Ini pasti konspirasi. Ketika Yan Qi mendengar kata-kata itu, Wei Wei mengerti mengapa anggota Xuanmeng memutuskan bahwa para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi Zhongmen sebelumnya juga dapat berpartisipasi. Xuanmeng sekarang hampir ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi keputusan ini wajar, adalah untuk kita. Zhu Jin tampaknya sudah lama mengetahuinya, dan sama sekali tidak terkejut. Dalam hal ini,
Kekuatan tempat kami berada di atas Kaisar Dou Bintang 7, hanya Xiao Yan dan Mu Yingying dari Istana 7 Rakyat di Istana Surga, dan total 9 orang. Dan keluarga kerajaan Xuanling telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 7 atau lebih, saya khawatir ada sebanyak 10 orang, belum lagi ada masih orang-orang yang telah melangkah ke Kaisar Dou Bintang 8. Zhu Jin berkata sedikit. Zhu tua, jangan khawatir, kali ini, kami pasti akan berhasil. Petik 2. Apa yang telah hilang di masa lalu akan diambil kembali kali ini. Senior Broter Mu Tianyuan dari Tiandian berkata perlahan, suaranya penuh dengan kedinginan, tampaknya menyadari keterkejutan ketiga putra senior Broter Yintong terhadap Zulao. Aku percaya padamu, muridku dari Burning Incense Pavilion, sama sekali tidak memiliki orang yang tidak berguna. Selain itu, di lapisan kedua, ada penindasan bagi mereka yang telah melanggar melalui Kaisar Dou Bintang 8. Jadi jika Anda bertemu dengan kakak senior Yintong, bahkan jika itu adalah kerangka, Anda harus membawanya kembali kepada saya, apakah Anda mengerti? Kata Zhu Jin. Ya, banyak murid secara alami tahu apa arti ketiga putra Yintong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, kompetisi sekte, personel lantai 2, Tiandian 7 orang dan Xiao Yan, Mu Yingying 9 orang, dengan saudara senior Tiandian Mu Tianyuan sebagai yang utama, dan Xiao Yan sebagai pelengkap. Lantai Sungai Darah, dengan Qin Xin sebagai andalan, dan para murid Istana Bumi sebagai suplemen, dan memimpin murid-murid lain di sekte untuk pergi ke persidangan. Zhu Jin mengatur. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Zulao. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak murid berbicara perlahan. Oke, ayo turun dan istirahat. Juga, jika kamu pergi ke daerah Taobao untuk berburu harta karun, kamu harus berhati-hati. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia langsung pergi beristirahat bersama Yan Qi. Ayo pergi juga, kompetisi sekte harus dibuka sepenuhnya besok, kata Xiao Weiwei. Jangan pergi ke daerah Taobao. Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan kakak tertuanya Xiao Yan, dan segera membuka mulutnya, suaranya penuh dengan kegembiraan. Aku tidak bisa memintanya. Setelah berbicara, dia membawa Mu Feng, Xiao Yi dan Mu Yingying menuju daerah Taobao di kota Suehe. Pada saat yang sama, di kota Sungai Darah ini, banyak murid sekte super juga datang perlahan, mereka seperti elang, menunggu badai naik. Pada hari ini, meskipun sudah hampir malam, dengan tarikan Xiao Yi, dia juga menuju ke daerah Taobao. Apakah kamu ingin keluar? Baru saja melewati kediaman Mu Yingying, Xiao Yan belum memutuskan apakah akan memanggilnya atau tidak, dan gadis itu tiba-tiba berbicara perlahan. Seseorang ingin lari di tengah malam dan tidak tahu harus berbuat apa. Sialan, pergilah bersamamu. Saat berikutnya, suara manis terdengar di ruangan itu, dan ketika dia melihat ke atas, itu adalah Ling Xuan. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Yan menatap kedua gadis itu tanpa ragu, dan berkata langsung. Meskipun Ling Xuan berbicara sangat kejam, hatinya tidak buruk, Xiao Yan tahu ini, dan kata-kata Mu Yingying, saya khawatir ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka berdua untuk bertemu. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki perasaan lain untuk Mu Yingying, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia adalah manusia yang bertobat dari Sheng Yan, dia memiliki sedikit banyak simpati di hatinya. Karena Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui siksaan tidak manusiawi seperti apa yang harus Anda tanggung. Ayo pergi. Aku mendengar bahwa pusat kota-kota Suehe sangat ramai, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk berjalan-jalan. Kata Ling Xuan, dan kemudian menyeret Mu Yingying ke depan, sementara Xiao Yan dan Xiao Yan Yi Ze mengikuti tanpa daya. Kakak, Xiao Yi berkata tiba-tiba dan serius. Yah, Xiao Yan bertanya melihat ke belakang. Saya selalu merasa bahwa kali ini kompetisi sekte tidak sesederhana itu. Dan keluarga kerajaan Xuanling mengabaikan bahwa Anda membunuh pangeran ketiga mereka Xuanmu dan Qi Haoran. Saya pikir harus ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, kata Xiao Yi. Aku tahu ini, tapi para prajurit akan memblokir air dan menutupinya. Dan setelah kompetisi sekte selesai, aku harus pergi dari sini. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kamu, sudahkah kamu memutuskan? Xiao Yi berkata dengan terkejut. Yah, sudah diputuskan. Kailin ada di sini, tapi Suner dan yang lainnya masih hilang, jadi kita tidak bisa membuang waktu.
kata Xiao Yan. Kemanapun kamu pergi, kakak tertua, aku akan bersamamu. Tapi akhir-akhir ini aku selalu merasa aneh. Sepertinya ada sesuatu di tubuhku yang menuntunku, kata Xiao Yi. Aku khawatir itu adalah sequel dari terobosan itu, kata Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yi tidak terus berbicara agar tidak mengganggu Xiao Yan, dan semua orang datang ke pusat kota. Belum lagi, kota yang ramai ini terletak di pusat kota Suehe, dan pemandangan yang semarak tidak perlu kurang di kota Xuanling. Pil bumi kelas 1 Kaisar, Feng Yanyin. Dikatakan bahwa meminum pil ini dapat sangat meningkatkan kecepatan pengguna, tetapi itu adalah hal yang baik untuk membunuh orang dan mencuri barang. Di mana lagi, itu sebenarnya Kaisar peringkat kedua Xuan. Dan, ular harta karun dan benda ini adalah musuh bebuyutan dari orang-orang ular. Dengan itu, ia dapat bertahan melawan racun ular dari keluarga Medusa untuk sebagian besar, dan juga dapat datang dan pergi dengan bebas di situs Medusa di Gurun Kematian. Petik 2. Begitu mereka memasuki pusat kota, Ling Xuan mengatakan serangkaian pil obat yang Xiao Yan kenal, yang membuat Xiao Yan terlihat padanya tanpa sadar. Meskipun hal-hal ini berharga, bagi kita saat ini, itu terlalu merepotkan. Ayo pergi, hal-hal yang lebih berharga masih di kedalaman pusat kota. Xiao Yan selesai berbicara dan memimpin kedua putrinya menuju kedalaman, dari pusat kota. Dan pergi. Dan jauh di pusat kota, sekelompok orang yang akrab dengan Xiao Yan perlahan muncul. Di kedalaman pusat kota, kedua tim pria dan kuda perlahan-lahan saling berhadapan, dan kedua wanita di kepala sangat berbeda. Apakah sekte racunmu mengirim begitu banyak orang? Kakak senior Xiuqi dari Paviliun Wanhua sedikit mengangguk dan berkata, sepertinya kamu memiliki lebih sedikit orang. Di sisi lain, kakak perempuan senior Wudu, yang memimpin sekte racun, juga menolak tanpa ampun. Kali ini kompetisi sekte, kamu dan aku sama-sama mengetahuinya, kata Xiuqi perlahan. Yah, protagonis dari kompetisi sekte ini tampaknya ada di sini. Setelah 5 racun selesai berbicara, mereka menunjuk ke belakang, dan kemudian melihat 4 orang berjalan menuju ke sini. Akan ada periode di masa depan. Saya benar-benar ingin melihat kemajuan Anda. Setelah Xiuqi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dari sini. Aku tidak bisa memintanya, Wudu menjawab dengan lembut, dan juga pergi dari sini. Aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang baik dengan dua kekuatan Paviliun Wanhua dan Sekte Racun, tetapi kedua orang ini masih tidak membiarkan siapapun. Di kerumunan, 2 pria kekar berkata, kakak senior, mereka, dan Ducun bingung. Karena di reruntuhan Jiao Yue, saya juga melihat Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua dan 3 kekuatan dari Sekte Racun bekerja sama, bagaimana mereka bisa seimbang sekarang. Kakak perempuan Paviliun Wanhua, Xiuqi, dan kakak senior Sekte Racun, Wudu, adalah saingan lama, jadi bahkan jika kedua kekuatan memiliki hubungan yang baik, itu tidak dapat mengubah permusuhan mereka, kata Feng Hong sambil tersenyum. Xiao Yan, begitu suara Feng Hong jatuh, Ducun tiba-tiba mengetahui bahwa itu adalah Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Saat berikutnya, dia akan bergegas untuk menyambut Xiao Yan, tetapi dihentikan oleh Feng Hong. Jangan pergi, Feng Hong berkata dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian berhenti berbicara, menatap dengan kejam ke pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dalam kegelapan di depannya. Ada 3 sosok yang tersembunyi di antara kerumunan, ketiga sosok itu mengenakan kostum mahal dan indah, dan nafas di antara alis juga sangat sebanding. Secara alami, keempat Xiao Yan tidak mengetahui hal ini. Ibu Pertiwi, memiliki efek misterius memurnikan tubuh. Itu hanya dijual seharga 1 juta koin emas. Jangan lewatkan ketika Anda lewat. Jiu Xuantian Iron, satu-satunya bahan untuk menyempurnakan senjata ajaib, hanya menjual 5 juta koin emas, jangan sampai ketinggalan. Beberapa pengusaha terus berteriak, berusaha menarik orang yang lewat untuk berhenti, karena pengusaha ini adalah beberapa orang tua dan licik, begitu mereka menemukan bahwa Anda tertarik sesuatu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan nilai harta Anda. Xiao Yan, Sister Yingying dan aku akan pergi berbelanja dulu, dan kita akan bertemu nanti. Ling Xuan membuat wajah Xiao Yan dengan cukup cerdik, dan kemudian langsung menarik Mu Yingying ke tempat lain. Kapan hubungan antara Ling Xuan dan Mu Yingying menjadi begitu baik? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya,
Lingsuan ini disebut Sister Yingying, sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Saudaraku, kamu tidak tahu sesuatu. Ketika kamu mundur dan pergi sebelum kamu, Mu Yingying menghabiskan banyak waktu di Lingsuan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi hubungan mereka benar-benar membaik. Xiao Yihe menyentuh kepalanya dan dikatakan, "Ayo pergi, mari kita lihat. Jika kamu beruntung, kamu mungkin dapat menemukan beberapa harta karun." Xiao Yan dan Xiao Yi saling memandang, lalu berjalan berkeliling. Dan dalam kegelapan, sebuah suara juga terdengar perlahan, "Ikuti Xiao Yan, aku akan bertemu wanita yang telah berubah menjadi seseorang." Setelah pria itu selesai berbicara, dia menghilang langsung di tempatnya, dan dua sosok di sampingnya juga kuat. Itu tidak boleh diremehkan, itu sebenarnya telah mencapai tingkat tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou dan tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou. Ya, pada hari keempat, semua orang dewasa. Mereka berdua mendengar kata-kata itu, sedikit setuju, dan mengikuti Xiao Yan dengan cermat. Sepertinya tidak banyak barang yang kita butuhkan di daerah Taobao ini. Setelah berkeliling sebentar, Xiao Yi berkata tanpa daya. Sepertinya keberuntungan hari ini tidak baik. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan berjalan menuju tempat terakhir di pusat kota. Jika tidak ada di sini, saya khawatir daerah pusat kota ini akan membuang-buang waktu. Berjalan perlahan, dia menemukan seorang lelaki tua duduk santai dengan mata kosong, dengan stannya sendiri di depannya, tetapi mata Xiao Yan hanya melihat hal-hal di stan lelaki tua itu, dan dia tertarik pada saat itu. "Orang tua, bagaimana kamu menjual barang ini?" Dia berjongkok dengan ringan, dan tidak menyentuh barang-barang di stan untuk pertama kalinya. Xiao Yan membuka mulutnya perlahan, dan kemudian menatap barang-barang di stan dan dikatakan. "Satu suandan kelas 2 kaisar dapat ditukar." Pemilik kios nyaris tidak membuka matanya yang mengantuk, melirik Xiao Yan, dan kemudian berbicara. Yang menarik perhatian Xiao Yan dan Xiao Yi adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan bahkan janggut putih. Tapi Xiao Yan tahu bahwa tidak ada orang yang bisa mendirikan kios di pasar kota Suehe yang ramai akan mudah diprovokasi. Orang tua di depannya kemungkinan besar adalah orang yang kuat. "Suandan kelas 2 tingkat kaisar. Apakah akan sedikit lebih mahal?" Xiao Yan berkata dengan sedikit kesakitan. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan nilai barang ini, tetapi jika dia membelinya secara langsung, lelaki tua itu mungkin akan menaikkan harganya. Jadi Xiao Yan ingin memberi ilusi kepada lelaki tua itu bahwa benda ini tidak berharga, dan dia hanya membelinya untuk bermain. "Hei, nak, jangan kira aku tidak tahu nilai benda ini. Jika aku tidak bisa memecahkan sesuatu yang bisa dilihat oleh hantu dan makhluk abadi di dunia hantu, aku khawatir aku tidak akan bisa memecahkannya, keluarkan." Orang tua itu tampaknya telah menemukan Xiao Yan. Tampaknya ada minat yang kuat dalam hal ini, dan kemudian dengan bercanda berkata, "Sesuatu yang diminati oleh hantu dan makhluk abadi di dunia hantu." Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pecahan logam di bawah. Hanya ada satu barang di bilik lelaki tua itu. Barang itu dibungkus dengan tumpukan tembaga dan besi yang compang camping. Itu tampak seperti batu misterius seukuran kepalan tangan. "Tiandan kelas 1 kaisar," kata Xiao Yan ringan. Hal ini terlihat hambar, jika bukan karena kekuatan jiwa Xiao Yan untuk melihat pesan lain, saya khawatir Xiao Yan tidak akan membuang-buang waktu. "Wah, aku tidak bisa memecahkan benda ini, jadi aku tidak bisa membeli dan menjualnya. Karena kamu tertarik dengan benda ini, pasti ada cara untuk memecahkannya. Kurasa kamu harus tahu nilainya, batu lebih baik dari saya. Jadi harga saya tidak akan kurang." Orang tua itu membalas Xiao Yan. "Hei, senior, saya hanya berpikir hal ini terkait dengan saya, jadi saya ingin melelangnya. Selanjutnya, jika saya memiliki metode cracking, siapa yang dapat menjelaskan bahwa benda ini adalah harta yang baik? Ini tumpukan tembaga rusak dan besi busuk, maka aku harus membayar banyak," kata Xiao Yan dengan ekspresi sumbang. "Anak laki-laki dengan gigi tajam dan mulut tajam. Tapi benda ini ditakdirkan untukmu, jadi aku akan menjualnya padamu." Pria tua itu berpikir sejenak lalu berkata, "Junior telah berterima kasih kepada senior." Xiao Yan mendengar ini, dan sangat gembira dengan tergesa-gesa, dan kemudian cincin penerimaannya melintas, dan pil obat tingkat kaisar yang berkualitas baik ada di tangannya dari sekolah menengah pertama. "Cepat dengan barang-barangmu, aku harus kembali juga."
Pria tua itu mengatakan sesuatu, baru saja akan meminum pil obat Xiaoyan, tetapi dihentikan oleh semangat juang yang sengit. "Siapa?" teriak lelaki tua itu dengan marah. "Hehe, senior tua, ini tentu saja pasar yang ramai, jadi itu pasti yang paling mahal. Saya juga sangat tertarik dengan batu ini. Mengapa saya tidak menjualnya kepada saya dengan harga 2 kali lipat?" Dan kedua sosok itu juga muncul perlahan. Dia tersenyum pada Xiaoyan, senyumnya penuh dengan niat membunuh. "Yo, bahkan 2 orang ini ada di sini. Siapa kedua orang ini?" Terlihat sangat arogan, orang ini adalah Xiaoyan yang menjadi pusat perhatian di pavilion Fenxiang, tidakkah mereka tahu? "Apa yang kamu tahu? Kedua orang ini adalah bawahan dari 4 jemaat surgawi di keluarga kerajaan Xuanling, dan keduanya harus menjadi yang keempat di antara 4 jemaat surgawi, bawahan Tianxing, Tianyu. Kaisar Dou dan tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou. Tianxing ini benar-benar cukup menakutkan. Sedikit, ada suara terputus-putus dari kerumunan di sekitarnya. "Apakah keluarga kerajaan Xuanling di 4 surga? Aku belum pergi mencarimu, tapi kalian telah membawa mereka ke pintumu." Xiaoyan merasakan kekuatan kedua orang ini, dan tidak terlalu terkejut. Pada tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou, Xiaoyan tidak takut sekarang. "Aku sudah menjual barang ini kepada adik laki-laki ini, jadi kamu harus bolak-balik kemanapun kamu pergi." Bai Fa memandang 2 anggota keluarga kerajaan Xuanling dan mengabaikan mereka, menyingkirkan pil obat Xiaoyan, dan menolak jalan. "Terima kasih, senior." Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera menyingkirkan batu itu, lalu menatap 2 orang di sampingnya. "Nah, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi beberapa musuh yang Anda tidak mampu untuk memprovokasi." Kedua anggota keluarga kerajaan Xuanling berbicara perlahan, dengan kebencian yang besar dalam suara mereka, tetapi lebih meremehkan. Di antara keluarga kerajaan Xuanling mereka, Xiaoyan adalah orang pertama yang dibunuh, tetapi melihat kekuatan awal Xiaoyan di tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou, dia tidak bisa tidak terlihat kecil. "Apakah anjing-anjing dari keluarga kerajaan Xuanling begitu sombong? Tapi karena kalian berani meminta masalah, jika aku tidak menjawab, aku khawatir orang akan dihina." Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Senyumnya hilang begitu saja, dan tiba-tiba sosok itu bergerak seperti hantu, dan Xiaoyi yang berada di samping hendak bergerak, namun dihentikan oleh Xiaoyan. "Lakukan." Ketika Tianyu melihat tindakan Xiaoyan, mereka segera tidak mau berbicara omong kosong dengannya. Bagaimanapun, tugas yang diberikan Tianxing kepada mereka adalah untuk menguji realitas kekuatan Xiaoyan. Meskipun Tianxing telah menjelaskan bahwa mereka tidak boleh menghadapi Xiaoyan secara langsung, Tianyu sangat ingin memberikan kontribusi, dan ketika mereka melihat bahwa kekuatan Xiaoyan hanya pada tahap awal Dou Di dari 7 bintang, mereka tidak dapat membantu, tapi merasa bangga. Tangan Xuan Tian, telapak Xuan Huang, Tianyu secara langsung merangsang vitalitas besar di tubuh mereka, dan gelombang mengerikan menyerang langsung ke arah Xiaoyan yang bersiul. Trik kecil mengukir serangga. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum, lalu dengan ringan mengetuk jari kakinya, dengan cekatan menghindari serangan keduanya, dan kemudian melaju tepat di depan keduanya, mengepalkan tinjunya, menghadap dada lapar keduanya, tiba-tiba ledakan. Bang bang bang, mengikuti tempat Xiaoyan, Tianyu mundur beberapa langkah, dan ada bekas darah di sudut mulut mereka. Petik 2. Penonton terdiam. Siapa yang mengira bahwa seorang pria di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 akan benar-benar mengalahkan Kaisar Dou Bintang 7 tahap menengah dan Dou Bintang 7 tahap akhir Kaisar dengan satu pukulan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Jika kamu ingin maju, biarkan tuanmu datang, jika tidak, kalian berdua tidak akan berbeda dengan mati. Xiaoyan memukul mundur 2 keluarga kerajaan Xuanling tersenyum sedikit, dan suaranya penuh dengan kesombongan. Orang ini benar-benar memiliki 2 kuas. Pria tua berambut putih yang menjual barang-barang kepada Xiaoyan juga tersenyum perlahan. Bajingan, meskipun Tianyu meremehkan musuh, kekuatan mereka adalah Kaisar Dou Bintang 7 tingkat menengah yang sebenarnya dan Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir. Di tangan Xiaoyan, mereka tidak dapat mendukungnya untuk satu putaran pun, dan keduanya tidak bisa menahan kutukan. Tapi jika mereka tahu harga dari kekuatan jiwa Xiaoyan, mereka mungkin tidak akan berpikir itu kebetulan. "Ayo pergi." Keduanya melirik Xiaoyan dengan kejam sebelum bersiap untuk pergi.
Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan ini, meskipun tempat ini sudah terletak di kota Suehe, dia masih tidak bisa menyakiti siapapun sesuka hati. Kami juga memilikinya. Temukan Mu Yingying dan yang lainnya, saatnya untuk kembali. Xiaoyan berkata lembut. Sepertinya paviliun dupa pembakaran akan bangkit kali ini. Beberapa penonton lain tidak bisa tidak mengatakan, jelas tindakan Xiaoyan barusan mengejutkan mereka. Tapi lelaki tua berambut putih yang baru saja menjualnya kepada Xiaoyan bergumam, si kecil ini memiliki aroma Burning Incense Pavilion, tidak heran aku sangat akrab. Sudah waktunya untuk kembali ke putaran, pria tua berambut selesai berbicara, dia juga bangun diam-diam, bersiap untuk mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan, itu tidak baik. Tepat ketika Xiaoyan dan keduanya akan memulai, sosok yang sedikit malu berlari ke arah Xiaoyan dengan cepat, dan aura di tubuhnya sedikit tidak stabil. Ling Xuan, ada apa? Xiaoyan baru saja melihat Ling Xuan, dan segera menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saudari Yingying, Sister Ying, dia terjerat oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Ling Xuan berkata sebentar. Bawa aku ke sana. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata langsung tanpa banyak bicara. Tapi orang itu adalah yang keempat di antara jemaat 4 hari keluarga Kekaisaran Xuanling, dan kekuatan dari kesempurnaan Dou di bintang 7. Tidak, ayo pergi dan dapatkan bantuan dari Paman Sujin. Ling Xuan berkata dengan sangat khawatir dalam dirinya, hati. Denganku, ayo pergi. Xiaoyan tidak peduli, dia mengucapkan sebuah kalimat, matanya penuh kedinginan. Ayo pergi. Melihat ekspresi tegas di wajah Xiaoyan, Ling Xuan tidak pandai menolak, dan membawa Xiaoyan ke sisi lain kota yang sibuk. Hei, kecantikan kecil, mengapa kamu tidak kembali bersamaku dengan patuh, agar tidak disiksa? Kalau tidak, aku akan enggan memulai dengan kulit yang begitu halus dan daging yang lembut. Di sisi lain dari pusat kota, Mu Yingying berdiri di tempat yang relatif kosong, di atas tanah, matanya tertuju pada pria yang tersenyum di depannya. Mimpi. Mu Yingying mendengus dingin dan segera berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga. Lihat triknya. Tianxing selesai berbicara, sosoknya bergetar hebat, dan kemudian energi kehidupan yang menyilaukan muncul, menutupi tubuhnya sebanyak mungkin, dan kemudian langsung menyerang Mu Yingying dan pergi. Hei, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Dua orang ini, satu adalah bintang keempat dari 4 hari kongregasi Kaisar Xuanling, dan yang lainnya adalah yang terbaik di antara murid-murid Paviliun Fenxiang. Ada banyak di antara mereka, kerumunan beberapa orang yang suka menonton kesenangan segera keluar. Aku tidak peduli dengan Paviliun dupa pembakaran ini. Si cantik seperti itu bukanlah lawan Tianxing. Tianxing adalah salah satu orang kuat yang mewakili keluarga kerajaan Xuanling dalam kompetisi sekte terakhir kali, dan sekarang kekuatannya telah mencapai Kaisar Bintang 7 Dou. Pada tingkat kesempurnaan, kekuatan keindahan ini hanya pada tahap awal dari Bintang 7 Dodi. Aku takut akan ada penderitaan. Di antara mereka, ada beberapa orang bermata tajam di kerumunan, melihat keduanya di lapangan, dan kemudian berkata, sangat kuat. Mu Yingying melihat bahwa Tianxing tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, tetapi hanya menggunakan kekuatan hidup untuk menyerang dirinya sendiri, dan segera mengatakan sesuatu. Tianxing ini jelas ingin membunuh Mu Yingying sebagai peringatan kepada monyet, dan membakar paviliun dupa untuk mereka. Satu turun, dan saat ini, ada bekas luka yang menarik perhatian di lengan kanan Mu Yingying. Bekas luka ini disebabkan oleh Tianxing hanya untuk membantu Ling Xuan pergi. Bang bang bang, Mu Yingying juga membuka tangan gioknya, dan secara langsung, seberkas api yang menyilaukan muncul, dan serangan Tianxing terkonsentrasi dalam sekejap. Namun, setelah beberapa saat, kecepatan Tianxing meroket, dan dia segera mengalahkan serangan Mu Yingying. Dan setelah Mu Yingying menyadarinya, rambut dan matanya menjadi biru-biru, dan aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan muncul. Dan Tianxing tampaknya mengharapkan Mu Yingying menjadi seperti ini, dan kemudian tertawa, tetapi di tangan itu, tangan berdarah yang sangat menakutkan dan dicat darah tiba-tiba menembak Mu Yingying. Menurut Raja Xuanling Said, jika Mu Yingying ini rambut dan pupil berubah, maka itu adalah api suci, jika dia membunuhnya, dia akan mendapatkan api suci. Sidik jari darah. Petik 2. Di atas tangan berdarah, ada aura yang sangat menakutkan. Aku takut di bawah pukulan ini,
Mu Yingying tidak akan mati, tetapi juga akan terluka parah. Sial, sudah terlambat. Mu Yingying awalnya ingin menggunakan transformasinya sendiri untuk menggunakan kekuatan api suci untuk mengusir Tianxing, dan dia bisa pergi, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa serangan tipuan Tianxing hanya untuk menunggu saat transformasinya runtuh. 1. Zhongwen Wamol, Hi, 8M. Pergi ke neraka. Sosok Tianxing dengan cepat membesar di mata indah Mu Yingying, tapi Mu Yingying tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Holy Flame Palm, dan tepat ketika Mu Yingying bingung, suara marah terdengar perlahan. Api suci kuning kaki tiba-tiba muncul, dan kemudian dengan kejam bertabrakan dengan sidik jari berdarah Tianxing. Pada saat itu, serangan keduanya berimbang dan menghilang. Siapa, beraninya kau, mengurus bisnis keluarga kerajaan Xuanlingku? Aku tidak bisa menemukan kematian. Tianxing melihat bahwa serangannya terhalang. Jangan mencarinya, dia yang mengambil nyawamu. Xiaoyan tidak menghindar dan berkata langsung. Saudari Yingying, apakah kamu baik-baik saja? Ling Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan lembut, melihat bekas luka yang mengejutkan dan hati-hati di lengan kanan Mu Yingying. Tidak apa-apa, Mu Yingying melihat Xiaoyan datang, dan rambut biru serta pupil matanya berubah menjadi normal. Kami tidak membuat masalah. Kami hanya nongkrong di sini ketika kami diserang oleh orang ini. Baru saja, Sister Yingying melukai lengan kanannya untuk menutupi retret saya. Petik 2. Xiaoyan, Anda harus membalas kami. Suara Ling Xuan penuh dengan keluhan dan berkata kepada Xiaoyan. Lengan kanan, kan? Xiaoyan menoleh dan bertanya pada Mu Yingying ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat Xiaoyan datang, Mu Yingying tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Tampaknya dengan dia di sana, dia tidak takut langit jatuh. Ini adalah adegan yang sangat bagus, tetapi pada hari-hari awal Seven Stars Dodi, saya menganggap diri saya terlalu serius. Tianxing tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Kalau begitu aku akan melumpuhkan lengan kanannya. Xiaoyan berkata dengan senyum hangat. Begitu tawa itu jatuh, seluruh kota yang ramai itu tampak membeku. Domain, bagaimana mungkin? Tianxing, yang masih menertawakan pengendalian diri Xiaoyan, tiba-tiba menyadari sesuatu dan terkejut. Tidak, ini bukan dunia, itu sedikit seperti ruang api suci. Tianxing melihat sekeliling, dan sekarang dia terjebak di ruang yang tidak diketahui, dan sosok di kota yang sibuk menghilang, tentu saja, adalah untuk mengetahui keberadaan ruang api suci. Ruang ini sangat luas, dan hanya ada 5 orang termasuk dirinya dan Xiaoyan. Hei, ruang api suci kakak laki-laki benar-benar ajaib. Melihat ini, Xiaoyi secara alami tersenyum. Baru saja, ketika semua orang masih di pusat kota, Xiaoyan langsung menggunakan ruang api suci. Pada saat ini, semua orang sudah berada di ruang lain. Apakah keluarga kerajaan Xuanling ada di 4 surga? Xiaoyan memandang Tianxing di depannya, tersenyum perlahan, dan suaranya penuh kedinginan. Jangan marah, Tianxing berkata dengan dingin ketika dia melihat bahwa dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, I lebih besar dari. Karena kamu menyakitinya, maka gunakan hidupmu untuk membayarnya. Api, Xiaoyan berkata dengan lembut, dan segera, aliran api suci berwarna kaki menyembur keluar dari tubuhnya. Api suci kuning kaki baru saja keluar, dan ruang api suci segera dipenuhi dengan aura suci, yang membuat Tianxing sangat tidak nyaman, dan bahkan auranya turun sedikit. Sial, itu benar-benar api suci. Dan Tianxing juga menyadari bahwa di ruang api suci ini, penindasan terhadap dirinya sendiri terlalu besar, dan dia memiliki niat untuk mundur. Kutukan darah, mulai. Tianxing juga tahu bahwa Seng Yan adalah musuh bebuyutan, jadi dia tidak ragu-ragu, kutukan darah meledak langsung di tubuhnya, mencoba menggunakan kekuatannya yang meroket untuk langsung menembus ruang api suci, tetapi Tianxing diremehkan, kekuatan api suci. Apakah ini kutukan darah kelas 4 lagi? Ini belum terlambat, Xiaoyan berkata perlahan, suaranya penuh keliaran, dan aura seperti raja perlahan muncul di ruang api suci, I lebih besar dari. Kristal api suci, Huoxin Tianyan, api suci untuk menekan kejahatan. Hancurkan, Xiaoyan berada pada ketinggian di bawah 0, memegang kristal api suci di telapak tangannya, dan sumber api suci muncul secara langsung, dan kemudian meraung ke bintang-bintang. Tabrakan, kekuatan api suci seperti ngengat, yang langsung melekat pada Tianxing, mencegah kutukan darah kematian meledak sepenuhnya.
Api sialan ini, keluar. Tianxing baru saja mengaktifkan kutukan darah, Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci untuk menekannya, jadi saat ini Tianxing terbakar dengan api kaki. Terlihat sangat malu. Orang ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Jika kamu tidak menggunakan kutukan darah, mungkin tidak mudah bagi kakak tertua untuk menghadapinya, tetapi karena kutukan darah dari ras alien digunakan, maka kekuatan api suci melawan ras jahat alien adalah Tianke, jadi penggunaan mantra darah Tianxing ini sama saja dengan mengirim kematian. Xiaoyi berkata sambil tersenyum, I lebih besar dari I lebih besar dari. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa ada aura besar, jadi apakah itu ilusiku? Tapi Mu Yingying melihat ke beberapa tempat tersembunyi di ruang api suci dan bergumam untuk membuka pintu. Adapun Ling Xuan, dia menatap Xiaoyan, mencoba mempelajari sesuatu. Xiaoyan, biarkan aku pergi, kalau tidak keluarga kerajaan Xuanling tidak akan menyerah. Pada saat ini, terjerat oleh Fire Heart Tianyan milik Xiaoyan, Tianxing juga memiliki niat untuk mundur, karena dia tahu itu, sekali kutukan darah sekali jika Anda memindahkannya, Anda tidak dapat mengambilnya kembali, dan jika Anda begitu digagalkan oleh api suci, saya khawatir itu akan benar-benar berubah menjadi mayat mumi dalam waktu singkat. Sudah terlambat, pergi ke neraka, pemakaman surgawi yang menghancurkan batu. Xiaoyan melihat ke ruang api suci yang dipenuhi dengan api suci. Kemudian dia mengatakan sesuatu. Begitu suara itu jatuh, di seluruh ruang api suci yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung menuju titik tertentu di udara dan berkumpul, I lebih besar dari I lebih besar dari. Dan titik itu, juga disuntikkan oleh api yang tak terhitung jumlahnya, menjadi lebih menyilaukan dan menakutkan. Mati, melihat kuburan batu yang hancur hampir terkompresi, Xiaoyan dengan ringan mengetuk bintang yang berjuang untuk menopang langit di bawahnya. Tiba-tiba, titik api besar meraung, dan pupil bintang itu juga berkedip. Sedikit ketakutan dari kematian. Ye tua, selamatkan aku. Dan Tianxing tidak peduli dengan serangan sebesar itu saat ini, jadi dia hanya bisa berteriak di ruang api suci. Haha, kapan pria dari Burning Incense Pavilion menjadi begitu arogan? Dan saat suara Tianxing jatuh, seorang lelaki tua perlahan muncul di ruang api suci. Orang tua itu muncul perlahan, dan segera dengan ringan menghadapi serangan Xiaoyan. Pada saat itu, serangan Xiaoyan yang tampaknya kuat itu langsung hancur. I lebih besar dari I lebih besar dari. Tentu saja, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat pemandangan ini. Sejak dia baru saja bertemu Tianyu, Xiaoyan samar-samar melihat bahwa seorang pria kuat dengan keluarga kerajaan Xuanling berada di kota yang sibuk, dan itu benar-benar tidak terduga. Dan pria di depannya sebenarnya adalah Ye Mo, wakil kepala legiun pecinta naga dari keluarga kerajaan Xuanling. R2 Shengyan, dan putri langsung Ling Mengsheng, penguasa istana bumi, benar-benar barisan yang bagus. Ye Mo dengan santai melirik Xiaoyan dan yang lainnya, dan berkata dengan santai. Kakak, pada saat ini, wajah Xiaoyi juga menunjukkan sedikit kegilaan. Senior, jika Anda tidak muncul lagi, saya khawatir murid Anda akan diculik. Saya pikir Anda tidak ingin melihat ini. Ruang api suci, jalan. Hei, dia benar-benar anak yang baik. Saat suara Xiaoyan jatuh, sesosok perlahan muncul di ruang api suci. Saya lebih besar dari saya lebih besar dari. Menjual barang kepada orang kulit putih tua kita. Xiaoyi berkata segera setelah melihat ini, orang tua kulit putih yang baru saja menjual barang kepada Xiaoyan. Ye Mo, kamu harus merawat orang-orangmu dengan baik. Kutukan darah barusan, semua orang yang hadir dapat bersaksi, apalagi yang harus kamu katakan. Kata lelaki tua kulit putih itu. Bai ya, kamu belum mati. Ekspresi Ye Mo berubah, dan lelaki tua kulit putih di depan lelaki tua itu berkata. Aku tidak mati, dan aku cukup beruntung untuk menerobos ke setengah abadi. Setelah lelaki tua kulit putih Bai ya selesai berbicara, nafas pembangkit tenaga setengah abadi tiba-tiba meledak, dan semangat nafas samar-samar menekan Ye Mo. Hehe, beberapa trik kecil mengukir serangga tidak bisa di atas meja. Yah, karena kompetisi sekte akan dimulai besok, maka kita tidak akan berhenti. Aku harap kamu bisa mencapai hasil yang bagus kali ini. Setelah Ye Mo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menghilang ke ruang api suci bersama Tianxing. Ada masalah dengan Ye Mo dan Tianxing. Saat Ye Mo dan Tianxing pergi,
Xiao Yan berbicara perlahan. Di tubuh mereka, ada aura yang sangat tebal dari ras jahat asing. Meskipun sangat lemah, itu memang ada. Mu Yingying di samping juga berbicara. Oke, hal-hal ini bukan yang perlu kamu khawatirkan, dan ini sudah larut, kamu harus kembali dengan cepat. Setelah lelaki tua kulit putih itu selesai berbicara, dia mengambil langkah perlahan, dan kemudian ruang api suci Xiaoyan dibubarkan, udara tipis, dan semua orang muncul di kota yang sibuk. Ayo pergi, kembali. Kemudian keempatnya mengangguk, lalu berjalan menuju kediaman. Tetapi lelaki tua Bai, yang berada di tempat yang sama, bergumam, dunia hantu harus menyerang kita selama 3 hari Suantian dalam kompetisi sekte ini. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan klan jahat asing, mungkinkah mereka ingin melakukannya? Mencaplok benua sungai darah. Petik 2. Mungkinkah mereka bekerja sama dengan dunia hantu di permukaan, tetapi sebenarnya berkolusi dengan klan jahat di luar wilayah itu, untuk mencaplok sungai darah 6. 8,1 Hi 8 M. Dan kekuatan Yemo ini telah melonjak ke tingkat setengah abadi. Ini tidak normal. Petik 2. Sepertinya saya tidak bisa kembali untuk saat ini. Saya perlu mengklarifikasi masalah ini. Setelah pria tua kulit putih itu selesai berbicara, dia menghilang seketika. Setelah Xiao Yan dan rombongannya kembali ke kediaman mereka, Xiao Yan memberi Mu Yingying beberapa obat penyembuhan, dan setelah melihat pemulihan luka 7 orang di Istana Surgawi, mereka kembali ke kediaman mereka dengan percaya diri. Akhirnya aman dan sehat. Xiao Yan kembali ke kediamannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengelilingi kediaman, dan segera berkata, "Hei, nak, sekarang aku tahu bahwa ada orang di luar dunia, kan?" Dan tepat setelah Xiao Yan duduk, pemakan jiwa di dalam tubuh berkata, "Awalnya, Tianxing menggunakan kutukan darah, yang merupakan situasi yang pasti, tapi aku tidak menyangka orang ini memiliki perlindungan Yemo. Dan aku ingat bahwa Yemo hanyalah seorang kaisar petarung bintang 9 ketika dia pergi untuk keluarga Medusa. Bagaimana bisa singkat, waktu telah meroket ke tingkat setengah abadi," kata Xiao Yan bingung. Ini seharusnya ada hubungannya dengan kutukan darah dari klan jahat asing. Jika Raja Xuanling ini tidak memiliki konspirasi besar, saya khawatir dia tidak akan rela didorong oleh klan jahat asing. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, Anda harus berhati-hati, kata Lord of Soul Eater. Lupakan saja, mari kita lihat rampasannya dulu. Meskipun sudah larut, Xiao Yan dibuat mengantuk oleh masalah Tianxing. Senior, ketika kamu baru saja melewati stan ini, kamu diam-diam memberitahuku bahwa benda ini berguna, jadi apa gunanya benda ini? Xiao Yan langsung mengeluarkan batu dari tangannya dan segera berkata, "Batu ini terlihat sangat biasa, jika ditempatkan di dunia luar, itu pasti tidak akan berbeda dari hal-hal lain. Tetapi sekarang setelah Master Pemakan Jiwa mengatakan bahwa benda ini berguna, maka Xiao Yan secara alami percaya bahwa benda ini berguna. Aku khawatir benda ini ditempatkan di dunia hantu, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi penguasa istana manusiamu, White Fang, adalah orang yang kuat. Benda ini ditempatkan di dunia hantu, tapi itu adalah hantu. Hal-hal yang Xiandu tidak bisa letakkan dapat diambil dari peri hantu, yang menunjukkan betapa tak terduga kekuatannya, kata Lord of Soul Eater. Senior, jangan mengkhianatimu, kata Xiao Yan. Setelah dikatakan oleh pemakan jiwa, Xiao Yan bahkan lebih menantikan benda apa ini. Hal ini seharusnya berhubungan dengan tempat di mana sekte-sektemu bertanding kali ini, Sungai Darah. Penguasa pemakan jiwa dengan hati-hati melihatnya sebentar dan berkata, petik 2 petik 2. Kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam. Meskipun benda ini adalah hantu dan makhluk abadi, aku tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Tapi satu hal yang pasti, benda ini berhubungan dengan api suci. Kata penguasa pemakan jiwa. Bagaimana cara membukanya? Xiao Yan memutar matanya ke arah Soul Eater Lord, meminta bantuan lebih baik daripada meminta dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mendengar kata Sekretian, jantungnya mau tak mau berdegup kencang. Benda ini harus dibuka dengan energi hantu, kata penguasa pemakan jiwa. Energi hantu. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Oke, aku akan datang. Setelah Master of Soul Eater selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan jimat Soul Eater, dan jejak aura hantu diarahkan ke batu misterius itu. Wuho, dengan masuknya energi hantu,
batu misterius itu tiba-tiba mengeluarkan duka yang sangat menakutkan. Ini adalah, dan saat aliran energi hantu mengalir ke batu misterius itu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat aneh, dan kemudian jejak gas hitam terus mengambang dari batu itu. Ghost Ki. Xiao Yan terkejut ketika melihat bahwa ki hantu yang berasal dari batu misterius itu sangat berbeda dengan jimat pemakan jiwa. Jangan bergerak, ini adalah pola, jangan hancurkan, biarkan terbentuk perlahan. Tepat ketika Xiao Yan bingung, pemakan jiwa tiba-tiba berteriak, dan suaranya penuh kegembiraan. Ada apa dengan pemakan jiwa ini? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tentu saja dia agak jauh dari ki hantu dari batu misterius, dan kemudian melihat ki hantu yang terus-menerus terjerat seolah-olah sedang membentuk sesuatu. Hahaha, aku tidak pernah membayangkan bahwa master pemakan jiwaku akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk melihatnya di sini. Setelah beberapa saat, setelah semua ki hitam di batu misterius yang menunggunya muncul, sang pemakan jiwa datang dari jimat pemakan jiwa. Suara bersemangat dari master jiwa, dan Xiao Yan juga mengikuti suara master pemakan jiwa, dan itu adalah gambar di depannya. Dan gambar itu semua terkondensasi dari gas hitam, dan itu tampak agak kabur. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bahwa di tengah gambar, api cian seperti hantu perlahan-lahan menyala. Suci, api suci. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan tidak percaya, dan berkata dengan getir di sudut mulutnya, bagaimana mungkin api suci ini, yang dulu sangat sulit ditemukan, menjadi begitu banyak di Suantian-Santian. Belum lagi, Xiao Yan, Mu Yingying dan Yan Qi sendiri memiliki 3 api suci. Jika Anda menambahkan api suci di depan Anda, benua Xuanling sendiri memiliki 4 api suci. Jika berita mengejutkan ini menyebar, saya khawatir bahwa benua Xuanling akan berlumuran darah oleh kekuatan kuat lainnya pada hari berikutnya. Aku tidak tahu api suci yang mana ini. Tubuh Xiao Yan memancarkan aura ketakutan yang luar biasa dari api hati Tianyan. Sudah pasti bahwa api suci di depannya pasti berperingkat lebih tinggi daripada api suci Xiao Yan saat ini. Api. Pil obat dan bahan yang saya siapkan untuk melahap api suci hanya dapat memungkinkan saya untuk menyentuh mereka yang berperingkat 24 atau lebih. Jika api suci ini berperingkat 24, saya khawatir saya hanya bisa menyerah. Xiao Yan berkata perlahan. Mengenai menelan Huoxin Tianyan sebelumnya, meskipun pil dan bahan obat Xiao Yan belum disiapkan, masih ada beberapa kekuatan Xiao Mu di tubuh Huoxin Tianyan, jadi Xiao Yan menelan Huoxin Tianyan dengan mudah. Namun, 7 bunga api, Susengdan dan cairan es roh darah yang disiapkan untuk melahap api suci belum digunakan. Qianhua tidak ditemukan, hanya Sanyanhua yang digunakan sebagai gantinya, dan cairan es roh darah sudah disiapkan di hutan mayat Yin. Adapun Susengdan terakhir, cairan obat sudah siap, saja sebelumnya karena kurangnya tingkat apoteker pemurnian kekuatan jiwa, tidak ada pemurnian, dan sekarang menghadapi api suci, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkannya. Api suci ini adalah api suci di dunia hantu kita. Ini disebut wajah hantu dan api jiwa. Menghitung daftar api suci, itu seharusnya api suci ke-24. Xiao Yan berpikir. Saat itu, suara Lord of Soul Eater tiba-tiba datang dari Soul Eater Jimat, dan suara itu penuh dengan kenangan, seolah-olah dia tahu sesuatu tentang Ghost Face Soul Flame ini. Api jiwa-jiwa hantu. Xiao Yan diam-diam terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun nama api suci ini agak aneh, itu hanya dalam batas yang bisa dia tangani. Nak, jangan terlalu cepat bahagia. Api suci ini bukan di dunia manusiamu, tapi di dunia hantu kita. Jadi, kamu baru saja melihat api suci ini, terkontaminasi dengan kekuatan banyak energi hantu, memang benar. Lord of Soul Eater tiba-tiba tertawa jahat. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas tidak menyangka wajah hantu api hantu ini memiliki sejarah seperti itu. Senior, aku tidak tahu asal-usul api jiwa berwajah hantu ini. Mengapa itu jatuh ke dunia hantu? Xiao Yan berkata sedikit, seolah ingin menanyakan kabar dari penguasa pemakan jiwa. Dan Tuan pemakan jiwa, yang bersembunyi di jimat pemakan jiwa, mendengar kata-kata itu, matanya sedikit redup, jelas karena Xiao Yan menyebutkan sesuatu yang menyedihkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.